Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus wilayah mengatakan apa yang sebenarnya tanpa ada paksaan dan tanpa ada indikasi apapun, bahwa pada saat banjir di wilayah kami, pada saat itu hari Sabtu, tapi hari Minggu malam paginya itu sudah surut karena ada penanganan lebih cepat. Pompa air berfungsi dengan baik, ditambah dengan penyedotan damkar langsung 24 jam, dan akhirnya warga antusias banget dengan penanganan dari Pemprov DKI. Itu kesan dari saya, karena ini cuma satu kekurangan Pak Anies. Pak Anies tidak punya buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat-sehat. Senang sekali saya Rizky Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini di beberapa daerah di Indonesia dan terutama di Jakarta itu diperkirakan akan hujan lebat dan banjir diperkirakan akan kembali tiba. Ini di Jakarta itu BMKG sudah mengingatkan bahwa pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 dan 24 Februari ini akan turun hujan yang sangat lebat. Dan itu juga sudah dikonfirmasi karena di Bendung Katulampa debit air itu sudah sangat tinggi. Nah, tetapi berkaitan dengan banjir ini memang yang menjadi fokus perhatian kita adalah soal penanganan banjir di Jakarta. Video yang saya putarkan tadi itu menunjukkan bagaimana seorang RT itu di Rawabuaya, Jakarta Barat itu bisa mendeteksi dengan sangat tepat. Jadi suasana banjir di Jakarta ini tidak lepas dari hiruk pikuknya, ini tidak lepas dari persoalan para buzzer. Jadi menurut Pak Ketua RT ini, saran Anies Baswedan adalah satu, dia tidak punya buzzer. Coba kita simak dulu statement dari Ketua RT dan kemudian disambung dengan Ketua RW di Rawabuaya, Jakarta Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus wilayah mengatakan apa yang sebenarnya tanpa ada paksaan dan tanpa ada indikasi apapun, bahwa pada saat banjir di wilayah kami, pada saat itu hari Sabtu, tapi hari Minggu malam paginya itu sudah surut karena ada penanganan lebih cepat. Pompa air berfungsi dengan baik, ditambah dengan penyedotan damkar langsung 24 jam, dan akhirnya warga antusias banget dengan penanganan dari Pemprov DKI. Itu kesan dari saya, karena ini cuma satu kekurangan Pak Anies. Pak Anies tidak punya buzzer, bahwa kalau ini benar-benar bola kita, air ini benar-benar surut dan nggak pernah ada settingan untuk apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ketua RW 01 Rawabuaya. Alhamdulillah penanganan tahun ini luar biasa. Pemerintah sigap dengan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota berkan ASN lainnya itu luar biasa. Yang tadinya Rawabuaya itu keringnya antara 4 atau 5 hari, sekarang 1 kali 24 jam kering. Alhamdulillah tadi jam 1 malam dengan ketinggian air sekitaran 20 sampai 1,5 meter. Alhamdulillah Kepulauan Rawabuaya nol nihil, tidak ada air. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur kita beserta jajarannya. Saya selaku Ketua RT 01 mengucapkan atas nama warga luar biasa pekerjaan dan prestasi Bapak Anies, dan luar biasa dengan sungguh-sungguhnya insya Allah kita akan bersiap-siap bersinergi untuk penanganan banjir, dan Alhamdulillah Rawabuaya kering dan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang betul bahwa hujan di Jakarta itu, banjir di Jakarta itu selalu menjadi dipolitisir setelah Gubernur Anies Baswedan ini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kesalahannya Anies tadi itu, satu, bahwa dia tidak punya buzzer. Tapi sebenarnya tidak tepat betul kalau Anies Baswedan tidak punya buzzer. Anies Baswedan punya buzzer, tetapi itu buzzer yang sukarelawan saja. Jadi bukan buzzer yang terorganisir. Sebab kalau kita lihat dalam beberapa hari ini memang terjadi perang tagar di media sosial. Dan masih banyak sekali buzzer-buzzer yang menyerang Anies. Karena memang kemarin ya pada hari Sabtu, jadi hujan yang cukup deras sejak tanggal hari Jumat, dan kemudian berlanjut pada hari Sabtu tanggal 19 sampai tanggal 20 itu hujan yang sangat deras memang, dan sudah seperti diperkirakan oleh BMKG melanda Jakarta dan sekitarnya, dan kemudian seperti sudah diduga dampaknya akan banjir.
Ini kalau soal banjir kan sebenarnya sudah biasa di Jakarta ini. Tetapi yang luar biasa itu adalah penanganan banjir kali ini yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Jadi seperti kita saksikan sendiri dan kemudian evaluasi dari pemerintah provinsi DKI dan kemudian diakui oleh para RT RW tadi, yes memang terjadi banjir, tetapi hanya dalam waktu 24 jam kemudian, yakni setelah banjir pada hari Jumat, hujan deras pada hari Jumat, itu pada hari Sabtu, Jumat dan Sabtu hujannya dan kemudian banjirnya pada hari Sabtu, maka pada hari Ahad atau sehari setelahnya itu Gubernur DKI Anies Baswedan mengklaim berhasil menangani banjir ini karena banjir ini surut sampai 99%. Dan kemudian pada hari Seninnya ketika orang-orang bersiap-siap bekerja kembali di Jakarta, banjir sudah total surut 100%. Jadi banjir sudah bisa diatasi 100%. Apa sih kuncinya sehingga banjir itu bisa ditangani dengan sangat baik? Ternyata ini kita dapat bocoran nih dari Kepala BMKG. Jadi jauh sebelum banjir ini terjadi dan sudah bisa diprediksi, Gubernur Anies Baswedan itu sangat intens berkomunikasi dengan Kepala BMKG. Bahkan menurut Kepala BMKG, pada saat terjadi hujan deras pada tanggal 19 dan tanggal 20 itu, Anies Baswedan pada menjelang dini hari itu masih tetap berkoordinasi dengan Kepala BMKG. Jadi dan semuanya ternyata ini memang sudah diantisipasi. Ini kuncinya kenapa kemudian banjir bisa surut. Karena kalau tidak salah seperti dikatakan oleh Kepala BMKG, dia salah mengingat antara bulan November dan Desember itu sudah ada koordinasi antara BMKG dan Pemprov DKI Jakarta. Dan pada waktu itu sudah dilakukan simulasi. Itu artinya sudah diperkirakan kalau debit air seperti ini apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Dan seperti diakui oleh Ketua RT dan RW tadi, pada saat itu memang pompa-pompa air di beberapa titik itu berfungsi dengan baik, dan kemudian bukan hanya itu, mobil-mobil damkar itu pemadam kebakaran itu difungsikan untuk menyedot air dari kawasan banjir. Kita tahu kan sebenarnya memang soal banjir di Jakarta ini menjadi soal yang sangat politis. Beberapa akhir bulan Januari lalu kita digegerkan dengan adanya peristiwa sabotase terhadap pompa air di kawasan Dukuh Atas ini di Jakarta Pusat. Ini bayangkan sampai seperti itu. Jadi kabel-kabel aliran listriknya di kawasan Dukuh Atas itu ada yang memotong gitu. Jadi ini diduga karena mereka tahu bahwa sebentar lagi akan ada curah hujan sangat tinggi di Jakarta, dan kemudian dengan pompa yang gagal beroperasi ini diperkirakan Jakarta akan banjir. Dan kalau yang dituju itu adalah kawasan Dukuh Atas ini memang langsung berhubungan dengan kawasan jalan terpenting di Jakarta, yakni kawasan Sudirman Tamrin. Anda bisa bayangkan memang kalau kemudian kawasan Sudirman dan Tamrin ini direndam banjir yang sangat tinggi, ini akan menjadi berita nasional bahkan berita internasional. Tetapi rupanya ini sudah bisa diantisipasi dan kemudian polisi juga turun tangan untuk menyelidiki dugaan adanya sabotase. Nah, ini kita menunggu hari ini, hari Selasa dan kemudian hari Rabu, itu sesuai dengan perkiraan BMKG itu hujannya akan sangat lebat, bahkan debit airnya mungkin diberikan lebih tinggi dibandingkan pada hujan pada hari Jumat dan Sabtu yang lalu. Kita akan melihat pasti akan terjadi lagi perang tagar di media sosial gitu. Dan yang menarik kalau kita amati, ini clear banget di media sosial itu ini adalah residu dari Pilkada DKI 2017. Kenapa? Karena terjadi itu memang perang tagar antara pendukung Anies Baswedan dengan Ahok gitu, dan narasinya ini nggak berubah nih. Narasinya para pendukung Ahok itu tetap menyebutkan bahwa penanganan banjir itu yang terbaik tetap di masa Ahok gitu, dan warga DKI harus berterima kasih kepada Ahok karena dia adalah gubernur yang bekerja keras sehingga kemudian banjir di Jakarta itu bisa diatasi. Tapi sebenarnya ini kan narasi bluffing saja. Kita sama-sama tahu bahwa banjir ini sebenarnya sejak awal kita nyatakan ini adalah persoalan yang laten di Jakarta. Ini sudah ada sejak zaman Belanda, sejak zaman Gubernur Jan Pieterszoon Koen gitu. Ini adalah kawasan yang memang lebih rendah dari lautan, permukaan datarannya Jakarta ini memang lebih rendah dari lautan, dan kemudian ada 13 sungai besar yang mengalir ke Jakarta. Jadi makanya kemudian pada masa pemerintahan Belanda dibuat kanal-kanal. Nah, ini yang
kemudian tidak dilanjutkan masa sekarang ini. Karena itu kemudian banjir memang menjadi persoalan yang serius di Jakarta dan itu menjadi ritual tahunan. Di media sosial itu sangat menarik, disebutkan misalnya diklaim bahwa Ahok itu yang berhasil membuat sodetan di banjir Kanal Timur. Padahal kita tahu bahwa banjir Kanal Timur ini adalah proyek yang waktu itu dirintis oleh Gubernur DKI Sutiyoso dan kemudian dilanjutkan oleh Fauzi Bowo. Tetapi namanya para pendukung, para buzzer, mereka kelihatannya mengabaikan fakta-fakta semacam ini. Dan seharusnya memang persoalan banjir Jakarta ini tidak jadi persoalan politik, karena kalau ditarik-tarik kemudian kan orang juga bisa mencari, membuka-buka kembali jejak digital. Pada waktu Presiden Jokowi masih menjadi Gubernur DKI, itu terjadi banjir yang sangat besar. Bahkan pada waktu itu istana sampai terendam. Ada foto-foto ikonik ini yang kita lihat nih. Foto ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di istana dengan menggulung celananya karena di istana dilanda banjir. Ini kan sebenarnya luar biasa. Dan pada waktu itu kemudian Jokowi mengklaim gitu bahwa persoalan banjir di Jakarta juga termasuk kemacetan itu sangat mudah diatasi kalau dia menjadi presiden. Logikanya dari Jokowi sebenarnya pada waktu itu betul. Kenapa? Karena banjir di Jakarta ini bukan hanya persoalan Jakarta semata. Ini ada persoalan daerah-daerah sekitarnya karena banyak sekali banjir kiriman. Nah, tetapi yang menjadi persoalan kemudian ketika Jokowi menjadi presiden dan sekarang sudah masuk pada periode kedua, ternyata persoalan banjir itu juga tidak teratasi banjir di Jakarta dan kemudian persoalannya semua dinisbahkan kesalahan ini pada Anies Baswedan. Ini tentu saja yang tidak fair. Ini yang jadi soal serius saat ini. Banjir kali ini meskipun cukup tinggi dan tapi ternyata dampaknya memang tidak separah banjir-banjir tahun sebelumnya. Betul memang terjadi ada korban, itu ada 5 orang yang meninggal dunia. 1 orang itu seorang bapak usia lansia gitu disebutnya yang terkunci di rumahnya di kawasan Jatipadang, Jakarta Selatan. Dan kemudian 4 orang lagi ini anak-anak. Ini sebenarnya kita tidak bisa sebut sebagai dampak banjir, tetapi anak-anak ini 4 orang ini bermain-main di kawasan genangan banjir dan kemudian mereka tenggelam. Jadi memang dianggap bagi anak-anak musibah itu tetap saja bagian tempat bermain dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah datang dan menyampaikan duka cita kepada para keluarganya. Jadi kalau masalah banjir masih terus-terusan dikaitkan dengan persoalan politik, masa kemudian permusuhan atau residu dari Pilkada 2017, kita sulit berharap bahwa persoalan banjir ini akan tuntas dengan cepat. Karena bagaimanapun juga sebenarnya banjir ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi harus ada kesadaran dari publik juga bersama-sama untuk mengurangi potensi banjir yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah misalnya menjaga lingkungan, kemudian sungai-sungainya juga tidak dijadikan tempat pembuangan sampah, kemudian bangunan-bangunan di bantaran sungai juga ditertibkan, dan tentu saja banyak sekali kan kita tahu di Jakarta ini banyak daerah resapan-resapan air yang kemudian berubah menjadi bangunan-bangunan dan diantaranya juga banyak yang menjadi mall gitu. Ini soal-soal serius di Jakarta dan harusnya kita sudah move on. Tidak lagi terus-menerus selalu kait-kaitkan persoalan banjir dengan masalah politik. Ini sampai kapan kita akan terus seperti ini? Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Ketua RT di Rawabuaya, Jakarta Barat itu, bahwa kesalahan terbesar dari Anies Baswedan adalah tidak punya buzzer. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.